Jadi saya pernah upload video mancing ikan bandeng ya. Jadi ini ngaruh rentetan beberapa mancing seperti mancing bawal, pokoknya mancing ikan campur lah, bawal, patin, yang campuran ada ikan lele, mujair, ikan emas. Nah, ini triknya sangat ngaruh banget ya. Jadi saya belajar ini bukan sembarang belajar kalau menurut saya. Jadi saya belajar ini dari ya orang-orang terdahulu dah. Makanya eh, ini harus ditonton kenapa saya menggunakan rangkaian kail dan pelampung seperti ini di mancing ikan bandeng. Nah, jadi tonton videonya ini ya, ada nih videonya, nanti ditonton videonya. Jadi kita bahas tentang pelampung dan rangkaian kail ini yang biasa mancing ikan campuran. Ini sangat ngaruh banget. Kenapa saya menggunakan pelampung dan rangkaian kail nih, misalkan cabang 3 lah, bebas cabangnya berapa tergantung kedalaman empang. Ini sistem main gantung ya. Jadi kalau berat timah itu tergantung berat ini juga ya, pelampung ya. Jadi kenapa saya besar, saya menggunakan karena jarak kalau kayak bagan itu kan batas jaring ujungnya itu agak jauh ya. Tonton videonya sampai habis kenapa saya menggunakan rangkaian dan pelampungnya itu posisinya benangnya masuk ke dalam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Hairul Ramadan. Di video kali ini saya mau bahas. Jadi saya pernah upload video mancing ikan bandeng ya. Jadi ini ngaruh rentetan beberapa mancing seperti mancing bawal, pokoknya mancing ikan campur lah, bawal, patin, yang campuran ada ikan lele, mujair, ikan emas. Nah, ini triknya sangat ngaruh banget ya. Jadi saya belajar ini bukan sembarang belajar kalau menurut saya. Jadi saya belajar ini dari ya orang-orang terdahulu dah. Makanya ini harus ditonton kenapa saya menggunakan rangkaian kail dan pelampung seperti ini di mancing ikan bandeng. Nah, jadi tonton videonya ini ya, ada nih videonya, nanti ditonton videonya. Oke, jadi sebelumnya jangan lupa beli produk Air Impress biar saya terus semangat. Dari Esen, Umpan, nanti cek aja toko, linknya ada di deskripsi ya. Nanti kalau toko offline-nya insya Allah doain aja biar saya buka toko offline, karena banyak sekali yang nanyain, bang offline-nya di mana. Saya belum buka selama 6 tahun ini ya. Jadi selama saya bikin konten mancing di YouTube ini, saya belum pernah namanya buka offline. Jadi di online aja, insya Allah doain aja saya bakalan buka. Jadi kita bahas tentang pelampung dan rangkaian kail ini yang biasa mancing ikan campuran. Ini sangat ngaruh banget. Kenapa saya menggunakan pelampung dan rangkaian kail nih, misalkan cabang 3 lah, bebas cabangnya berapa tergantung kedalaman empang atau keramba lah intinya. Kayak biasanya kan kalau mancing bandeng itu kerambanya udah di seperti piaran lah, cuman di pinggir laut lah intinya. Jadi menarik nih guys, komentarnya itu lucu sih ya. Saya bilang, kalau saya pribadi sih lucu, bilang mereka komentar seperti itu, bang kok mancing bandeng rangkaian kailnya seperti itu. Nah, jadi ada perbedaan saya dengan orang lain ya. Emang sih saya ada dua trik mancing buat mancing bandeng waktu itu. Nah, ini juga sama mancing seperti mancing ikan campuran. Nah, ini bisa banget triknya dipakai ya. Jadi saya memadukan pengalaman saya di mancing di bagan dan mancing seperti di tambak ikan ya, tambak ikan lah intinya, sama mancing di kolam ikan campuran. Nah, ini sangat ngaruh banget rangkaian kail saya tuh. Kenapa? Nah, ini benang pancingnya itu posisinya di atas ya. Benang pancingnya itu posisinya di atas. Nah, yang nyambung ke reel. Nah,
Ini jadi senarnya masuk ke dalam. Nah ini rangkaian kail. Nah dan ini timahnya paling bawah. Nah ini sistem main gantung ya. Jadi kalau berat timah itu tergantung berat ini juga ya, pelampung ya. Jadi kenapa saya besar, saya menggunakan karena jarak kalau kayak bagan itu kan batas jaring ujungnya itu agak jauh ya. Tonton videonya sampai habis kenapa saya menggunakan rangkaian dan pelampungnya itu posisinya benangnya masuk ke dalam nih. Benangnya masuk ke dalam pelampungnya. Jadi kenapa saya menggunakan rangkaian seperti ini? Nah ini udah kusut banget, saya udah berapa tahun nggak mancing ya. Jadi nih, jadi posisinya kayak gini nih ya. Nah ini jadi saya simpan lah, intinya saya simpan, saya bekas-bekas mancing, saya masih beberapa pelampung atau timah. Nah ini seperti ini posisi timahnya itu di bawah. Nah lihat, nah ini bisa banget buat mancing ikan campuran ya. Nah kenapa saya menggunakan pelampung ini dan timah seperti ini? Nah ini teknik mancing ikan gantung. Nah ini orang yang nggak tahu komentarnya, oh ya emang posisi saya tuh mereka nggak tahu, karena emang saya tuh lihat kondisi dari yang lokasi kita mancing itu seperti apa. Nah kalau karakter mancing seperti di tambak seperti ini, otomatis itu kan di pinggir laut itu ya kan, di pinggir laut itu angin kencang ya, angin kencang. Dan karakter ikan ini kalau di air kencang otomatis air itu bakalan ngombak. Nah, intinya ikan bakal ngikut ombak itulah. Apalagi kalau mancing bandeng ini seperti ada apa ya di permukaan air lah, di permukaan air itu seperti kayak kadang kita taburin, kalau mancing bandeng itu kadang kita taburin kayak pelet ngambang. Nah itu ini sangat ngaruh banget dengan rangkaian kail seperti ini. Nah ini namanya teknik mancing gantung ya. Nih lihat teknik mancing gantung. Nah ilmunya saya bongkar di sini ya. Nanti karena kalian itu sering komentar bagus dan apa ya, beli produk saya terus, nah saya bakal bongkar terus kenapa saya mancing ikan bawal seperti ini, atau mancing ikan bandeng, ikan emas. Nah ini bakal saya terus bongkar. Yang penting intinya komentar, jangan lupa di subscribe dan di komen ya. Yang tadi saya bilang, kalau kondisi jarak jauh kan, biasanya kalau tambak itu jarak jauh dan di ujungnya itu pembatas kayak jaring ya. Biasanya kalau yang mancing tambak paham lah seperti ini, tambak ikan bandeng ya. Dan di video ini itu saya mancing bayar tiket 250.000 sepuasnya ya. Nanti yang pokoknya paham lah, orang-orang daerah utara itu, Jakarta Utara udah paham banget mancing seperti ini. Itu bukan kiloan ya, bukan kiloan, bukan borongan ya, itu pure. Jadi mau dapat ikan sekarung itu bebas, intinya bayarnya 250.000 dan mau bebas lah pokoknya. Nah saya ngalamin itu mancing bandeng seperti ini. Trik ini sangat berguna banget ya, sangat berguna banget di saat kondisi angin lagi kencang. Kenapa menggunakan timah seperti ini dan pelampung ini? Jadi pelampung ini, dan kalau kondisi gantung seperti ini, ini biasanya umpan pelet di sini, atau pelet bulat, atau roti, atau pelet biasa, atau macam-macam lah, mau umpan apa aja. Nah ini bakal ngikutin. Jadi biasanya tuh kalau kita mancing tambak seperti itu, lempar itu pasti kena angin kan. Nah ini berguna banget. Nah kita benang ulur aja. Intinya kalau ikan makan itu pasti bakal pelampung lem ya, atau ngetrik-ngetrik. Nah itu biasanya ikan bandeng pasti makan. Nah itu sama halnya seperti mancing ikan campuran ya. Jadi ini bayangkan mancing ini seperti mancing campuran. Nah ini triknya saya jawab di sini ya, dengan menggunakan teknik mancing pelampung yang benangnya masuk ke dalam digantung gini. Otomatis namanya pelampung teknik mancing gantung ini otomatis bakalan ngikutin arus air dan ke depan. Kalau bisa benangnya dibuka sedikit, dibuka ya, ininya tutupnya dibuka, jadi ngulur sendiri, dia bakal ngikutin air. Dan biasanya karakter ikan itu ada yang mojok bol ya, intinya gerombol kayak seperti bawal, itu hampir sama seperti itu triknya. Nah ini yang biasanya kita susah ngelempar, nah ini bakal ngulur sendiri dan menggunakan teknik gantung seperti ini. Jadi karakter ikan bandeng ini berkumpul dan bergerombol, biasanya itu ngikutin arus. Nah saya menggunakan trik ini. Kenapa saya menggunakan trik ini? Bukan saya nggak ngerti cara mancing bawal
patin atau mancing seperti ikan bandeng ini dengan komentar seperti itu ya. Ini cara saya ngatasin di saat mancing tuh angin kencang. Nah, ini triknya tuh seperti ini. Dan angin kencang itu biasanya ikan ngikutin arus air. Nah, seperti itulah intinya. Mungkin kalau yang pernah ngalamin pasti bakal bicara oke, itu benar. Nah, itu pasti benar. Karena saya ngalamin seperti itu. Nah, itu ikan pasti makan. Nah, bisa gunakan trik mancing seperti itu ya. Jadi timahnya posisinya di bawah. Nah, ini gantung, jadi pelampung jalan terus. Nah, ini seperti mancing di apa ya? Saya ini tuh biasanya mancing juga buat kail satu. Nah, ini di sini, nah kasih timah juga. Nah, ini buat mancing ikan-ikan seperti di pinggir laut lah intinya, nyari ikan-ikan. Jadi menggunakan udang hidup. Nah, ini juga bisa menggunakan pelampung-pelampung seperti ini. Nah, ini juga bisa buat mancing di saat kayak sungai. Nah, itu saya juga ngerasain kalau mancing di sungai itu, misalkan kayak di sungai itu kan arusnya kencang ya. Nah, ini bakalan uh, ini nggak bakalan tenggelam, pelampung ini bakalan berdiri terus jalan begini. Nah, ini umpan bakalan hidup terus. Ini sama seperti mancing di sungai. Nah, ini triknya itu, emang mancing itu bukan dari segi umpan doang, ada triknya. Sama seperti mancing ikan emas, ikan apa, itu ada triknya juga. Kalau kita salah penempatan umpan atau rangkaian kail salah atau pelampung salah, itu bakalan gagal mancing. Nah, makanya gunanya itu youtuber tuh ngasih tahu, itu berguna banget menurut saya pribadi. Nah, kenapa saya menggunakan pelampung seperti ini? Nah, itu karena karakter bagannya itu yang apa, tambaknya itu anginnya kencang. Nah, jika anginnya tidak kencang ya, jadi stabil, anginnya nggak terlalu kencang. Nah, biasanya ikan itu bakalan ya ini agak lebih lambat kita ya. Biasanya kalau ikan sistem ikan kayak bandeng gini tuh kelihatan tenggakannya. Nah, itu kita bisa menggunakan trik pelampung seperti ini dan gantung ya, timah seperti ini. Jadi jalan terus. Nah, ini lebih cepat ikan makan. Beda halnya kalau angin nggak kencang ya, kita bisa menggunakan rangkaian kayu tanpa pelampungnya itu seperti mancing ikan mas biasa ya. Jadi posisi pelampungnya itu bukan posisi benangnya itu nggak masuk ini, jadi pelampung biasa yang menggunakan kili-kili masuk ke dalam sini. Nah, itu pakai pelampung biasa aja seperti itu. Nah, cuman rangkaian kail itu jaraknya kita harus tepatin, misalkan empang apa, bagan itu dalamnya seperti apa sih. Nah, kita juga harus tahu, misalkan bagannya itu nggak terlalu dalam, kisaran 2 meter atau 3 meter atau 4 meter. Nah, biasanya bagan pinggir itu atau tambak pinggir itu nggak terlalu dalam ya. Nah, kita bisa menggunakan rangkaian emang cukup banyak ya, bisa sampai rangkaian kail itu seperti mancing bandeng itu bisa sampai 10. Nah, kalau buat mancing ikan campuran, nah intinya timah di bawah dan pelampung itu ngepasin ukuran air lah intinya di sini. Jadi ini ukuran air sampai timah itu ke bawah, rangkaian itu harus sama. Nah, mau 4, 3 itu bebas, yang penting ukurannya itu sama. Jadi pelampung gak nyelam. Kalau mau ngukur itu pakai pelampung jarum, nah itu pas banget biasanya. Jadi intinya itu percuma kalau umpan bagus, nggak tahu teknik mancingnya, itu pasti gagal. Dan contoh nih, saya kasih contoh lagi. Jika mancing ikan campuran, timah terlalu besar, pelampung terlalu besar, otomatis ikan bakalan lambat makannya. Apalagi ikan lagi ngumpul. Biasanya kalau timah terlalu besar kayak gini, itu banyak banget ya. Atau pelampung terlalu besar, ikan pas kita lempar umpan jatuh ke titikan dia, ikan lagi ngumpul, pasti buyar, saya jamin buyar. Bukan hanya Anda yang nggak narik, tapi tetangga Anda nggak bakalan narik ikan. Narik cuman lambat, dia bakal kabur. Saya jamin 100%. Lebih baik Anda mancing pindah, jangan deket dia. Udah itu aja intinya. Saya jamin. Tapi masih bisa makan dengan cara trik Anda sendiri yang pernah saya buat videonya, ada, tonton aja videonya. Di mancing ikan bandeng atau ikan campuran seperti bawal patin itu ada 2 trik. Pertama, main gantung dan main dasar. Nah, main dasar itu timah di bawah, pelampung pas posisi di air. Jadi mau misalkan dalam ya, mau pakai KL3 ya jaraknya disesuaikan dengan
empang ya, ada yang satu gantung paling ujung, yang tengah, dan yang bawah. Nah itu seperti itu sama halnya seperti mancing bandeng. Nah yang komentar seperti itu, kok rangkaian kailnya seperti itu bang, susah makanya. Nah ntar dulu, nah itu kenapa saya mancing pakai pelampung kayak gini. Nah, orang nggak tahu ya kan, emang belum saya bongkar, baru kali ini saya bongkar. Biarin dia penasaran dengan channel YouTube saya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa jelas ya, karena saya nggak saya catat dulu karena ngejar waktu. Nah, oke, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karim Press, salam lima waktu.